Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Faqih itu faham. Fiqh itu adalah faham, memahami. Dia faham hukum-hukumnya. Tadi saya kasih contoh sholat misalnya kan gitu. Dia tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak dan seterusnya. Mana yang baik, mana yang lebih afdal. Dia kejar yang lebih afdal dari waktunya, dari gerakannya, dari bacaannya. Kan beda. Ada orang teman-teman untuk ilmu, dia belajar sholat, dia udah tahu gerakannya, dia sudah tahu bacanya, sudah cukup. Akhi, ukhti, ada bacaan lain nih. Sudahlah cukup aja begini. Beda dengan orang yang mana bacaan mana nih, coba lihat ada hadisnya nggak, sahih nggak, hafal, divariasikan lagi. Al-Quran tidak selamanya berputar-putar inna ataina wal asri terus, ya. Tapi dia terus coba hafal surah apa lagi, ayat apa lagi, terus gitu. Beda. Mulai dulu, nanti seperti bola salju, dia akan bergulir. Teman-teman harus mulai dulu. Selebihnya baru. Seperti antum lagi starter kendaraan, dimulai gas, nanti antum tinggal atur cepat lambatnya kan gitu. Mulai dulu. Kalau memang kita belum starter motor, menghayal mau jalan, tak bisa kan. Harus mulai dulu. Coba dulu, buka Quran, paksain, duduk hafal, buka buku hadis, dengarin ceramah. Tadi Ustadz itu bicara apa ya, coba ulangin. Diulangi lagi kembali. Oh dia ngomong ini tadi, oh ini ya, coba dicatat. Ya. Ada bahkan subhanallah saya temukan ada seorang ummahat pernah saya ceramah, jadi sementara ceramah ditulis sama dia semua. Terus langsung di forward sama dia di grupnya. Ini tadi penyampaian Ustaz Khalid, ayat Al-Quran di surah ini, hadisnya ini pelajaran hari ini. Dikirim. Rupanya dia nggak sengaja di forward ke saya kembali. Saya baca. Oh, masya Allah ini saya pikir bagus sekali. Gitu. Luar biasa ini ilmu yang dia baru dapatkan, dia sebarin. Itu luar biasa. Asal memang antum sudah yakin sumbernya benar, kenapa tidak? Gitu kan? Kenapa tidak? Sebarin. Kenapa harus tunda? Kita nggak tahu umur masih ada besok atau enggak, ini kita nggak tahu. Gitu kan? Jangan ditunda. Baik, jadi kalau Allah mau kebaikan buat kita, Allah akan buat kita faham agama. Faham di sini maksudnya fiqh. Makanya dikatakan ahli fiqh itu adalah ahli yang faham agama. Tahu mana hukum, mana afdal, mana baik, mana lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk. Ya, kapan dia harus ambil keputusan, kapan tidak ambil keputusan, itu karena fiqh. Ya, dia faham, dia belajar. Dan cirinya orang-orang seperti ini tidak suka berdebat. Orang yang faqih itu tidak suka berdebat. Apa yang benar, udah dijalani sama dia. Udah. Dia bertanya kalau perlu, kalau enggak sudah. Yang penting dia sudah tahu dijalani. Ada dalil, saya sering sampaikan di majelis ilmu saya. Teman-teman sekalian, terutama sekarang teman-teman ikhwah dan akhwat yang lagi belajar, lagi semangat belajar agama. Jangan terbawa dengan fitnah kosong ini. Sibuk dengan fitnah orang, fitnah ini, fitnah itu. Apa yang lagi sebar gosip diikut-ikutin, apa ini? Hafal Quran akhi, ukhti, hafal hadis, hafal perkataan ulama. Ambil manfaat, dan saya sarankan jangan hadir di majelis orang kalau selalu ceritain orang lain. Kalau antum dari pertama masuk selalu dapatkan ilmu itu didudukin, duduk majelis siapa saja yang kira-kira manfaat, dikasih ilmu, Al-Quran, hadis, cerita-cerita orang saleh, membuat kita keluar berubah. Sejam 2 jam duduk berubah jadi orang yang luar biasa. Mungkin kalau kita hitung persentasenya naik 70%, 80% kebaikan kita dari sebelumnya. Itu yang majelis ilmu sebenarnya. Orang yang faqih itu tidak suka berdebat teman-teman sekalian, karena memang debat itu adalah sesuatu yang buruk dalam agama, dipandang buruk. Kalau ada orang bertanya, dia butuh argumen dan kita jelaskan dalil, dia bisa terima karena lebih benar, silahkan. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, sudahlah, ditinggalkan, gitu kan? Seperti itu cirinya.